Assalamualaikum sahabat akhir zaman. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tiada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Sehingga penting kesadaran setiap muslim dari fitnah itu dan tidak menganggap enteng atau meremehkannya. Pembahasan tentang Dajjal saya mulai dengan hal terpenting, cara berlindung dari Dajjal. Pertama, hijrah ke tempat terlindungi dari Dajjal. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tiada satu negeri pun kecuali akan dikuasai Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Nabi bersabda, kekuasaan Dajjal mencapai setiap rumah walaupun di pedalaman gurun. Dia tidak mampu mendatangi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Bukit Tursina. Kedua kota Mekah dan Madinah tepi-tepinya dijaga oleh malaikat. Sedangkan untuk Masjid Al-Aqsa dan Bukit Tursina, zahir hadis ini menunjukkan perlindungan malaikat terbatas pada komplek Masjid Al-Aqsa dan Bukit Tursina saja. Tapi ini bukan jaminan kita selamat dari Dajjal. Bisa saja kita termasuk orang munafik yang keluar dari kota Madinah ketika Dajjal menghentakkan kakinya di luar Madinah dan gempa mengguncang Madinah 3 kali. Kedua, menjauh dari Dajjal. Dari Imran bin Husair, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar Dajjal maka hendaklah dia menjauh darinya. Dari Ummu Syarik, Nabi bersabda, orang-orang akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Ketiga, ayat pelindung. Dari Abu Darda, Nabi bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, di riwayat lain 10 ayat terakhir, dia terlindungi dari Dajjal. Dari Abu Darda, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat awal surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Kedua hadis ini dapat dikompromikan. Hadis pertama bertutur tentang penghafalan, sedangkan hadis kedua khusus berbicara tentang pembacaan 3 ayat tersebut di hadapan Dajjal. Yang menguatkan hal ini adalah sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, hendaklah dia membacakan terhadap dia pembukaan surat Al-Kahfi. Keempat, berdoa ketika sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud atau tahiyat akhir, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara dengan berucap, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. Kelima, pelindung utama, sabar dan yakin. Dengan mempelajari hadis Rasulullah tentang akhir zaman, kita dapat mengenali fitnah Dajjal. Di zaman Dajjal akan terjadi kesulitan, kepayahan, dan kelaparan. Jika kita lemah dan hilang kesabaran, maka kita akan terjatuh pada fitnah Dajjal. Keyakinan kepada Allah akan janji surga dan yakin dengan apa yang diberitakan Rasulullah seperti membenarkan api yang diberitakan Rasulullah sehingga ia lari dari airnya Dajjal dan menceburkan dirinya dalam api Dajjal yang sebenarnya bukan api secara hakiki. Orang yang mentakwil hadis-hadis tentang Dajjal dengan pentakwilan bukan sesosok manusia, tetapi peradaban barat yang buta sebelah matanya dan tidak berpegang kecuali pada sisi material saja. Ini takwilan salah dan orang yang meyakininya menjadi kafir karenanya. Mereka mengeluarkan maksud nas-nas syariah dari pemahaman aslinya. Dalil-dalil yang ada menegaskan keberadaannya. Tidak ada kemungkinan lain. Hadisnya mutawatir dan disepakati kesahihannya. Sebagian orang menolak keberadaan Dajjal karena tidak terdapat di dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya hadis-hadis sahih. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengatakan, barang siapa tidak tunduk pada hukum Al-Quran dan Sunnah dan tidak kembali kepada keduanya, berarti dia bukan orang mukmin kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Beberapa orang mengatakan bahwa menyebut tentang Dajjal dan fitnahnya itu melalaikan umat dan menyibukkan mereka sehingga melupakan kewajiban mereka. Justru sebaliknya, mengulang-ulang tentang fitnah Dajjal itu termasuk usaha menjaga umat ini agar tidak terjatuh pada fitnahnya dan menggambarkan kepada umat ini karakter fitnah setelah kemunculan Dajjal. Ada orang yang berfikiran bahwa mereka akan berpura-pura ikut Dajjal untuk mendapatkan makanan. Dajjal muncul, lalu orang-orang mengikutinya. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir, akan tetapi kami mengikutinya agar kami bisa makan dari makanannya dan kami bisa menggembalakan ternak di pepohonan berdaun lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semua.
Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku sudah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal, tetapi aku masih saja khawatir kalian tidak faham. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu lelaki yang pendek, renggang antara dua betisnya, pendek keriting, buta sebelah dan terhapus matanya, tidak tinggi dan tidak berlubang pada matanya yang terhapus." Dari Abdullah, Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi melihat diriku sendiri pada satu malam di Ka'bah dalam tidurku. Tiba-tiba aku melihat lelaki berkulit sawo matang, tampan rambutnya terjurai dan masih meneteskan air. Dia bertawaf di Baitullah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, inilah Al-Masih ibnu Maryam. Kemudian aku melihat seorang lelaki lain yang ada di belakangnya, berambut keriting, buta mata kanannya, keadaan tubuhnya mirip dengan Ibnu Khatan. Dia bertawaf di Baitullah. Aku bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, Al-Masih Dajjal." Dari Ibnu Abbas tentang kisah Isra, dia berkata, Nabi melihat Dajjal dalam penampilan aslinya dengan mata kepala beliau sendiri, bukan melihatnya dalam mimpi. Nabi juga bertemu dengan Isa, Musa, dan Ibrahim. Kemudian Nabi ditanyai tentang penampilan fisik Dajjal. Beliau bersabda, sangat putih. Salah satu dari kedua matanya melotot dan menonjol keluar, seolah-olah rambut kepalanya dahan pohon. 5 tanda kemunculan Dajjal. Pertama, dibebaskannya Konstantinopel. Dari Abdullah bin Bus, Rasulullah bersabda, antara pertempuran Malhamah dengan terbebasnya Konstantinopel sejarak 6 tahun, dan Al-Masih Dajjal muncul di tahun ke-7. Perkataan Hafsah kepada saudara lelakinya Ibnu Umar, manakala dia habis memukul Ibnu Sayyad, tidak tahukah kamu bahwa Rasulullah pernah bersabda, Dajjal itu hanya keluar karena kemarahan yang dia memarahinya. Sebab kemarahan Dajjal adalah kehancuran total kaum Yahudi di Palestina, tangan kanan Dajjal, dan kehancuran total kekuatan Nasrani, tangan kiri Dajjal. Peristiwa itu menyebabkan kemurkaan Dajjal, dan bersamaan waktunya baginya diizinkan untuk keluar sesuai takdir Allah. Kedua, terjadinya kelaparan dan paceklik. Di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya, dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 hujannya, dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh hujannya, dan bumi menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak tersisa satupun makhluk berkuku kecuali mati. Kejadian di hadis ini terjadi di tahun keempat hingga tahun keenam Perang Malhamah hingga dibebaskannya Konstantinopel. Tanda lainnya disebutkan Dajjal kepada penduduk Palestina, Tamim Ad-Dari. Pohon kurma baisan tidak berbuah lagi, susutnya air danau Tiberias, dan keringnya mata air Zugar. Kejadian ini akan terjadi sempurna ketika 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, langit menahan hujannya. Ketiga, fitnah Duhaimah. Fitnah ini dimulai sejak rusaknya Syam atau Suriah, dan akan dilanjutkan oleh fitnah Dajjal. Fitnah Duhaimah inilah yang sedang terjadi di zaman kita. Selanjutnya fitnah Duhaimah tidak membiarkan satu orang pun dari umat ini kecuali dia menamparnya dengan sebenar tamparan. Seseorang memasuki waktu pagi sebagai mukmin, tetapi dia menjalani waktu sore sebagai orang kafir, sehingga manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok iman yang tiada kemunafikan di dalamnya, dan kelompok munafik yang tiada keimanan di dalamnya. Apabila seperti itu keadaan kalian, maka kalian tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Di zaman inilah Muslim tertampar dengan semboyan perang melawan teroris yang sejatinya hanya ditujukan kepada Muslim. Begitu mudahnya Muslim jadi kafir karena mengkafirkan di luar kelompok mereka, dan yang berdusta atas hadis Nabi, menolak hadis sahih Nabi, mentakwilkan nas-nas dengan takwilan menyimpang, serta banyaknya munafik yang mendukung penguasa zalim dengan harapan mendapat sedikit kekayaan dari dunia ini. Keempat, gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Dari Samurah bin Jundah, dari Rasulullah pada khutbah beliau sesudah sholat gerhana matahari, munculnya tukang dusta Dajjal ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebahagian darinya? Dan sampai-sampai gunung bergeser dari letak posisinya. Pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abi Saibah dari garis lokasinya. Perkara seperti ini mungkin sulit diterima oleh kelompok kedua umat ini, kaum munafik. Ternyata tanda-tanda kiamat telah banyak ditunjukkan dalam skala kecil, seperti bergesernya gunung Himalaya ketika gempa Nepal. Bahkan Al-Quran telah menegaskan hal ini dalam surah An-Naml ayat 88. Apakah kalian mengira gunung diam pada tempatnya? Kelima,
kebodohan yang tercampuri kebencian antar manusia. Dari Rashid bin Sya'ad, Rasulullah bersabda, Dajjal tidak akan muncul sampai orang melupakannya dan sampai para imam lupa mengingatkannya di atas mimbar-mimbar. Abu Sarihah berkata, Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah suasana kebencian di antara manusia, ringan dari agama, dan rusaknya hubungan antar manusia. Ada pertanyaan di sini. Para pasukan Imam Mahdi, Taifah Mansurah tentu sudah bersiap-siap menghadapi keluarnya Dajjal. Tapi berkebalikan dengan keadaan dalam hadis? Jawabannya, ini adalah kondisi keadaan manusia secara umum di wilayah timur. Ketika para pejuang bergerak dari timur, tinggallah manusia yang lemah iman di bagian timur. Orang di daerah itu tidak ada yang membahas Dajjal lagi. Bahkan di saat ini, para imam khutbah Jumat jarang membahas Dajjal. Kesimpulan yang tidak ada perselisihan lagi, Dajjal akan keluar dari arah timur. Perbedaannya hanya penentuan letak lokasi. Pertama, dari Khurasan. Khurasan ini adalah wilayah luas terdiri dari berbagai negara. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di wilayah timur yang disebut Khurasan. Akan mengikutinya sejumlah kaum yang wajah mereka seakan-akan perisai yang berkulit pada bagian punggungnya. Kedua, Asfahan. Dari riwayat kuat ini tidak dapat dipastikan Dajjal keluar dari sini meskipun pengikutnya berasal dari Isfahan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari kalangan Yahudi Asbahan. Dia disertai 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota. Ketiga, tempat antara Irak dan Syam. Dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, Dajjal pasti keluar ke arah Syam dan Irak, lalu ia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetap teguhlah kalian. Ketiga hadis ini tidak bertentangan. Bisa jadi Dajjal keluar beberapa kali, awalnya di Asbahan dan Khurasan, lalu ia berpindah ke wilayah barat di sebuah tempat di antara Irak dan Syam. Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya, Kaf, Fa, Ro, yakni kafir. Bagi orang yang memperhatikan, kejadian akhir zaman banyak kemiripan dengan zaman Nabi. Ketika Nabi mau hijrah dan orang-orang kafir mengepung rumah beliau, Allah meletakkan tutup di mata mereka. Orang kafir itu tidak mampu melihat beliau meskipun mata mereka tidak terpejam. Begitu juga dengan orang kafir di akhir zaman, tidak mampu melihat tanda kafaro pada Dajjal meskipun mereka pandai baca. An-Nawawi berkata, pendapat yang benar yang dipegang para ulama peneliti muhakkik adalah tulisan ini tampak zahir. Allah menjadikannya sebagai tanda terhadap kedustaan dan kebatilannya. Allah menampakkannya kepada setiap muslim dan menyembunyikannya dari orang-orang yang ia tetapkan kesengsaraannya. Dari Ibnu Umar ia berkata, kami bercakap-cakap pada Haji Wada. Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau menyebut Dajjal dan menerangkan tentangnya dengan panjang lebar. Beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia pasti memperingatkan umatnya darinya. Nuh dan nabi-nabi sesudahnya memperingatkan tentang Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah kalian. Maka apa yang dulu tersembunyi bagi kalian dari keadaannya, maka sekarang tidak tersembunyi lagi bagi kalian. Khutbah beliau pada Haji Wada itu berisi ringkasan global dari risalah Islam dan ajarannya. Walau demikian, Nabi tidak meringkas pembicaraan tentang Dajjal, bahkan menerangkan secara panjang lebar dan mendetail. Maka sudah seharusnya bagi umat Islam untuk senantiasa mengingat fitnah ini dan mewaspadainya.